anak Adam. Jangan ragu klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Ranting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik kesegangin, angkat Jayanegara, angkat Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Akhir Perjalanan Seorang Durjana. Dalam seri ke-571 ini didukung oleh para pemain Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Ucok Lubis sebagai Kakatang, Tanjung sebagai Balabur, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hujan sudah mulai mereda. Sang Ramapati tergeletak di atas akar-akar pohon. Nyai Ramapati menatap suaminya dengan pandangan penuh rasa iba. Sudah beberapa hari lamanya mereka menjadi orang-orang pelarian. Mereka harus terus berjalan sambil bersembunyi. Kakang Ramapati, aku tidak pernah membayangkan bahwa akhirnya akan seperti ini. Kau tergeletak di tepi hutan.
pakaianmu basah dan matamu terpejam. Kau pasti menderita sekali. Dan aku tahu kau mencoba untuk bertahan. Kakang Ramapati, aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku juga sudah memberimu peringatan. Tapi kau tidak mendengarkannya. Kau nekat menjalankan rencanamu. Sekarang begini kejadiannya. Nyai Ramapati terus meratap sambil mengusap wajah suaminya, membersihkannya dari cacaran air hujan. Pada saat itulah, Kakatan dan Balabur muncul dari balik rimbunan belukar. Kakatan dan Balabur melangkah menghampiri Nyai Ramapati sambil menjinjing tandu. Tandu yang terbuat dari batang-batang bambu diletakkan di bawah pohon. Nyai Ramapati masih tetap duduk di samping suaminya. Bagaimana, Gusti? Apakah beliau belum juga sadar? Badannya panas, Kakang. Mungkin Gusti Ramapati terlalu lelah. Iya, dia memang tidak biasa berjalan jauh. Dia tidak biasa bekerja berat. Dan sekarang, dia terpaksa melakukannya. Dia dipaksa oleh keadaan. Bagaimana, Kakang Balabur? Kalian sudah selesai membuat tandu? Sudah, Gusti Putri. Apakah Gusti Putri akan meneruskan perjalanan sekarang? Aku sendiri bingung, Balabur. Aku tidak tahu mau kemana. Ampun, Gusti Putri. Yang penting jangan di sini. Sebaiknya Gusti Putri meneruskan perjalanan. Kita bisa mencari tempat yang lebih enak dan lebih aman. Benar, Gusti Putri. Tempat ini jauh kemana-mana. Hamba kira Gusti Ramapati membutuhkan seorang tabib. Baiklah, Kakang Balabur. Sekarang kita teruskan perjalanan. Ayo, angkat Gustimu. Naikkan ke atas tandu. Baik, Gusti Putri. Ayo, Balabur. Iya, Kakang. Kau dari sebelah sana ya. Baik, Kakang. Hati-hati, pelan-pelan saja. Hari telah menjadi malam ketika mereka meneruskan perjalanan. Nyai Ramapati berjalan di samping tandu, sementara Kakatan dan Balabur mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggotong majikan yang masih tidak berdaya. Mereka melangkah perlahan-lahan menyusuri tepi hutan. Mereka berjalan tanpa obor. Suatu saat, Kakatan hampir terjatuh karena kakinya tersandung batu-batuan. Dan mereka berhenti sejenak. Kemudian meneruskan perjalanan lagi. Keringat mengucur di tubuh para abdi yang setia itu. Napas mereka sampai tersengal-sengal. Nyai Ramapati merasa iba melihat dua orang abdinya. Jangan terlalu dipaksa, Kakang. Jika kalian lelah, kita istirahat dulu. Nanti saja, Gusti Putri. Hamba masih kuat berjalan. Kita cari tempat yang nyaman untuk istirahat, Gusti Putri. Kalau begitu terserah. Tapi hati-hati jalannya. Jangan sampai kalian jatuh, ya. Dan mereka pun kembali berjalan menyusuri tepi hutan yang gelap. Sambil melangkah sekali waktu Nyai Ramapati mengusap air matanya yang bercucuran. Hatinya hancur. Tiba-tiba tubuh sang Ramapati bergerak-gerak.
Nyai Ramapati menyuruh Kakatang dan Baladur berhenti sejenak. Kemana kau, Nyai? Aku di sini, Kakang. Syukurlah kau sudah sadar kembali. Apa ini? Aku tidur di mana ini? Keras sekali tempatnya. Kakang, karena kau pingsan, Kakatang dan Balabur terpaksa membuat tandu. Dan sekarang kau sedang ditandu. Tandu? Iya, Keras sekali tandu ini. Alasnya keras sekali. Ampun Gusti, kami terpaksa membuat tandu dari bambu-bambu petung. Jadi kalian menggotong aku di atas tumpukan bambu. Pantas keras sekali. Punggungku jadi sakit. Aduh. Ampun Gusti, seharusnya kami memberi alas tandu ini dengan daun-daunan supaya empuk. Apa? Aku kau suruh tidur di atas sampah? Tidak. Tidak usah. Kalian ini memang keterlaluan. Kalian kan tahu siapa aku, ha? Seorang pembesar kerajaan, kau suruh tidur di atas sampah daun-daunan. sudahlah, Kakang. Jangan marah-marah terus. Sebaiknya kita jalan lagi. Kita cari tempat istirahat yang enak. Hai, Kakatang, jangan mending begitu. Aduh, aku bisa merosot nanti. Yang benar menggotongnya. Ampun Gusti, tangan hamba pegal sekali. Kalian para abdi, kalian harus bekerja dengan baik. Aku bukan barang rongsokan, tahu? Kalian harus hati-hati menggotong tanah ini. Baik Gusti, kami akan berhati-hati. Sudahlah. Ayo, Kakatang, Balabur, kita jalan lagi. Baik Gusti Putri. Dan mereka kembali melangkah perlahan-lahan. Sang Ramapati tetap terbaring, tapi sekarang matanya terbuka lebar. Ia berusaha menikmati perjalanan yang tidak menyenangkan itu. Karena jalanan gelap, Kakatang kembali tersandung batu. Aduh. Apa yang kalian lakukan? Ayo berhenti. Ampun Gusti, kaki hamba tersandung batu. Jalanan gelap, Gusti. Bodoh. Kalian ini para abdi bodoh. Kalian harus berhati-hati. Buka matamu lebar-lebar dan lihat jalanan. Kalian sedang menggotong seorang pembesar kerajaan, tahu? Aku ini patih hamangku bumi. Aku majikanmu. Jika kalian tidak bekerja dengan baik, aku akan menjatuhkan hukuman yang berat, mengerti? Iya, mengerti Gusti. Hamba mohon ampun karena hamba telah lengah. Jangan sampai lengah. Aku bukan barang rongsokan. Sudahlah, Kakak. Mungkin mereka sudah lelah. Sejak tadi mereka menggotong tanduk. Nyai, kau jangan memanjakan mereka. Mereka harus tetap bekerja dengan lebih baik. Mereka harus berjalan dengan baik. Mereka harus menggotong tandu dengan baik. Awas kau Kakatang, Balabur. Jangan sembarangan memperlakukan seorang pembesar kerajaan. Kerja yang halus. Sekalipun kau para abdi, kau tidak boleh bekerja dengan kasar. Aku tidak senang pekerjaan kasar. Sudah, ayo jalan lagi. Pasang matamu baik-baik ya jalanan. Baik Gusti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Kembali mereka meneruskan perjalanan. Kakatang dan Balabur menggotong tandu dengan napas terengah-engah. Sementara sang Ramapati terbaring sambil sekali waktu menggerutu. Karena merasa sangat lelah, Kakatang dan Balabur berjalan sangat lambat. Ayo, jalan terus. Mengapa lambat sekali jalannya? Aduh. Ampun Gusti, hamba sangat lelah dan jalanan gelap. Kalian ini memang pemalas. Itulah sebabnya kalian menjadi abdi. Kalian mempunyai watak malas sehingga tidak bisa maju. Kau ini bagaimana, Kakang? Hampir semalaman mereka mendukungmu. Tentu saja mereka merasa lelah. Kakatang, Balabur, berhenti dulu sebentar. Ya, baik Gusti Putri. Kau malah berhenti, Nyai. Mereka lelah, Kakak. Lihat saja, keringat mereka bercucuran seperti mandi. Lalu mau apa kita? Apa yang bisa kita lakukan di tempat ini? Ampun Gusti, hamba mohon istirahat sebentar saja. Setelah napas kami menjadi longgar, kami akan sanggup berjalan lagi. Oh, tidak usah. Tidak perlu istirahat. Kau ingin aku ditangkap prajurit-prajurit Majapahit? Kakang, bagaimana kau ini? Kuda beban saja boleh istirahat. Mengapa mereka tidak? Aduh, Nyai. Kau ini selalu memanjakan para abdi. Lihatlah, abdi, pembantu, pelayan, kalau dimanjakan bisa bermalas-malasan. Watak mereka memang begitu. Mereka ini tergolong orang-orang yang tidak bisa memperoleh kemajuan. Mereka tidak boleh dimanja. Mereka harus terus dicambuk. Sudahlah, aku tidak mau berhenti di tempat seperti ini. Ayo, Kakatang, Balabur, angkat lagi tandu. Kita teruskan perjalanan. Baik Gusti, ayo Balabur. Iya Kakang. Awas, kalian tidak boleh bermanja-manja. Kalian tidak boleh istirahat sebelum aku memberi izin, mengerti? Iya Gusti, hamba mengerti. Ayo jalan, cepat. Jangan seperti luar kambang, jangan lambat. Aduh. Kakatang dan Balabur terpaksa menuruti keinginan majikannya. Dengan bersusah payah, kembali mereka mengangkat tandu dan melangkah perlahan-lahan. Semakin lama tenaga mereka semakin berkurang. Dan setiap kali mereka berjalan lambat, sang Ramapati membentak. Ayo cepat jalannya, jangan seperti siput. Aduh. Bagaikan seekor kuda beban yang dicambuk bertubi-tubi, Kakatang dan Balabur mempercepat langkah. Sementara itu, mata mereka terbuka lebar untuk melihat jalanan yang remang-remang. Sedangkan Nyai Ramapati berusaha melangkah lebih cepat agar jangan tertinggal di belakang. Jalanan di tepi hutan itu menjadi agak sempit, dan air menggenang di sana-sini. Kakatang, jangan terlalu cepat. Jalannya licin. Kita tidak boleh berjalan lambat, Balabur. Ayo, itu di sebelah sana jalannya kering. Awas, jangan menyodok terus. Nanti aku jatuh. Hati-hati, jangan sampai kalian terjatuh. Awas, awas. Loh, kok miring-miring begini ini bagaimana ini? Ini ada miring, ini miring. Aduh. Aduh,
Aduh, keparat kalian, keparat. Aduh. Kakang, kau tidak apa-apa. Keparat orang-orang itu. Pelayan tidak tahu diri. Mengapa kalian membanting aku di tempat becek ini? Aduh. Ampun Gusti, kami sangat lelah Gusti. Iya, Gusti. Kami sangat lelah. Kami tidak kuat lagi berjalan jauh, Gusti. Aduh, berani kalian melakukannya. Aduh, Kakang, Balapur, kemari cepat. Iya, Gusti. Kalian ini benar-benar tidak tahu diri. Selama ini kalian hidup senang di istana kepatihan. Kalian terima gaji yang tinggi. Kalian makan kenyang setiap hari. Tapi sekarang, berani sekali kalian sekarang membantahku. Aduh, Kakang. Sudah, Kakang, sudah. Jangan sakiti mereka, Kakang. Mereka pantas ditampar. Seharusnya mereka dicambuk masing-masing 50 kali. Jangan, Kakang. Kasihan mereka. Seharusnya kau membiarkan mereka istirahat barang sebentar. Jangan paksa mereka berjalan. Mereka sudah terlalu lelah. Mereka sudah kehabisan tenaga. Kalau dipaksa, nanti mereka akan jatuh lagi. Kalau sampai jatuh lagi, mereka akan kupecat. Mereka akan kuusir. Aku tidak butuh abdi seperti Kakang dan Balapur ini. Mereka malas bekerja. Mereka senang mengeluh dan mereka mudah berputus asa. Kakang Ramapati, mereka sudah bekerja dengan baik. Mereka adalah para abdi yang setia dan jujur. Kau selalu memuji-muji mereka, Nyai. Itulah sebabnya mereka senang bermanja-manja. Sudahlah, aku tidak ingin berdebat. Ayo ke Kakang Balapur, angkat lagi tandu. Kita teruskan perjalanan dan jangan berhenti kalau aku tidak menyuruh berhenti. Baik, Gusti Ramapati. Kembali Kakang dan Balapur mengangkat tandu, kemudian melangkah perlahan-lahan menyusuri jalanan becek. Mereka sangat berhati-hati sekali. Sebenarnya mereka sudah tidak kuat lagi berjalan, tapi mereka dipaksa oleh sang majikan. Sekalipun mereka sudah sangat lelah, mereka segera mengangkat tandu dan meneruskan perjalanan. Mereka merasa tenaganya semakin habis. Napas mereka tersengal-sengal, tapi mereka terus memaksakan diri untuk berjalan. Ayo, jalan terus. Jangan berhenti sebelum kusuruh berhenti dan jangan lambat. Baik Gusti. Hei, jalannya yang benar. Aduh. Ini mengapa miring-miring begini? Aduh. Apa yang kalian lakukan ini? Ampun Gusti. Hamba sudah tidak kuat berjalan lagi. Tangan dan kaki hamba nyeri sekali Gusti. Kita istirahat saja dulu, Gusti Ramapati. Enak saja kalian bicara.
Ayo angkat lagi Tanu. Hah, aku tidak mau berhenti di tempat gelap begini. Kakang Ramapati, mereka sudah benar-benar lelah. Mereka harus istirahat. Tidak. Aku tidak mau istirahat. Aku mau jalan terus. Ampun Gusti, hamba benar-benar sudah tidak kuat mengangkat tandu. Kurang ajar. Pelayan tidak tahu diri. Kau ingin kupukul? Ayo sini, maju sini. Biar kupukul sampai babak belur. Kakang Ramapati, kau tidak bisa memaksa mereka. Mengapa tidak bisa? Mereka abdiku. Mereka harus menuruti perintahku. Baiklah, baik kakak. Kalau kau memaksa juga, dan kalau sampai mereka pingsan, siapa yang akan mengangkat tandu? Mereka tidak akan pingsan. Mereka harus bekerja dengan baik seperti biasanya. Mereka juga manusia biasa, Kakang Ramapati. Kekuatan mereka terbatas. Apalagi mereka kurang tidur dan kurang makan. Lihat saja. Mereka sudah terlalu lemas. Kalau kau paksa juga, mereka benar-benar akan pingsan. Dan kita sendiri nanti yang akan repot. Sebab aku tidak akan kuat mendukung Tandu. Lalu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan tanpa mereka? Oh, Nyai, mengapa kau selalu membela mereka? Mereka hanya abdi, sedangkan aku suamimu. Seharusnya kau berpihak padaku. Kakang Ramapati, sekalipun mereka hanya para abdi, kita harus menghargai mereka. Sebab mereka sudah mengorbankan segala-galanya untuk kita. Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang abdi. Jadi bagaimana? Kau masih akan nekat meneruskan perjalanan. Kau masih akan memaksa mereka untuk menggotong tandu. Tapi Nyai, kita tidak bisa berhenti di tempat seperti ini. Ampun Gusti, sepertinya di depan itu ada sebuah gubuk. Biarlah kami membersihkan gubuk itu untuk istirahat Gusti Ramapati. Sudahlah Kakata, Balaput. Jangan banyak bicara lagi. Kerjakan. Kalian lihat gubuk apa itu. Kalian bersihkan dan periksa jangan-jangan ada kalajengking atau ular berbisa. Baik Gusti. Kakang dan Balabur melangkah perlahan-lahan menuju sebuah gubuk yang berdiri di tepi jalan. Sementara sang Ramapati duduk lesu di atas tandu ditemani istrinya. Bekas pembesar kerajaan itu nampaknya masih kesal. Dulu waktu aku masih di istana kepatihan, mana berani mereka membangkang perintahku. Sekalipun kusuruh masuk ke dalam sumur, mereka pasti akan mengerjakannya dengan baik. Kakang Ramapati, kukira mereka sudah bekerja dengan baik. Dalam keadaan seperti ini, kita membutuhkan orang lain. Kakatang dan Balabur setia mendampingi kita. Mereka dua orang abdi yang jujur. Ya, jujur. Barangkali jujur. Tapi mereka bodoh. Bodoh dan lemah. Aku tidak senang mempunyai abdi yang lemah dan suka merengek-rengek. Aku tidak senang abdi yang bermanja-manja. Apalagi saat-saat sekarang ini, aku membutuhkan orang-orang yang bersemangat. Bagaimana, Kakatang, Balabur? Gubuk itu cukup bersih Gusti Putri. Sepertinya sudah biasa ditempati orang, Gusti Putri. Ada kayu bakar di samping gubuk. Ada juga lampu dari minyak jarak. Oh, syukurlah kita bisa istirahat di sana. Ayo, angkat Gustimu. Awas, awas, jangan kasar ya. Jangan miring-miring, awas. Baik, Gusti Ramapati. Gusti Ramapati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Malam itu, Sang Ramapati dan istrinya istirahat dalam gubuk sederhana. Sedangkan Kakatang dan Balabur istirahat di serambi gubuk. Mereka sudah merengkuh pulas karena lelah dan rasa kantuk. Sementara Sang Ramapati masih duduk-duduk ngobrol bersama istrinya di ruangan gubuk. Sebuah pelita kecil bernyala di sudut ruangan. Mereka pasti sudah tidur pulas. Apa, Nyai? Siapa yang tidur? Kakatang dan Balabur. Mereka pasti sudah tidur pulas. Oh, tentu saja. Mereka orang-orang malas. Orang malas selalu suka tidur pulas. Kalau aku bisa kembali lagi ke istana kepatihan, orang-orang seperti itu tidak akan kupakai lagi. Kakang Ramapati, sepertinya kau belum menyadari apa yang sedang terjadi. Apa maksudmu, Nyai? Jangan mengharap terlalu tinggi. Sekarang ini kita sedang menjadi buron. Setiap saat kita bisa tertangkap prajurit-prajurit Majapahit. Tapi untuk sementara ini, kita masih bisa menyelamatkan diri. Ya, kita memang menjadi orang buron, tapi siapa tahu aku bisa naik kembali. Naik kemana, Kakang? Kita baru saja jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Untung Dewata Agung masih memberkati kita, hingga kita masih tetap hidup sampai sekarang. Aku akan tetap hidup. Aku tidak akan mati sebelum membalas dendam pada Rakuti, Rasmi, dan mereka semuanya yang mengkhianati aku. Keparat setan alas. Aku menyesal mengasuh mereka. Aku menyesal menampung mereka di rumahku. Beginilah rasanya orang kalau tidak mempunyai anak sendiri. Aku memungut anak. Dan setelah anak-anakku pandai menggeram, pandai mencakar, mereka malah memusuhi aku. Kurang ajar. Sudahlah. Jangan mengingat-ingat apa yang sudah terjadi. Nanti hatimu akan semakin terasa sakit. Ah, Nyai. Kukira aku masih bisa bangun kembali. Aku hanya membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya, yang menaruh harapan padaku, yang mau menjalankan segala perintahku. Kakang, sekarang kau bukan lagi Patih Hamangkubumi. Kita sudah tidak memiliki apa-apa sekarang. Harta benda kita pun sudah dirampas orang. Kita hanya tinggal memiliki semangat yang barangkali tidak besar lagi. Kalau kau mau mencari orang, kau harus menggaji mereka. Dengan apa akan kau bayar mereka? Supaya mereka menurut padamu, supaya mereka percaya padamu, supaya mereka mengerjakan perintah-perintahmu. Mungkin saja ada orang-orang yang mau bekerja tanpa dibayar, Nyai. Kau mulai berpikir yang tidak-tidak. Mana ada orang-orang seperti itu, Kakak? Siapa tahu, Nyai. Siapa tahu ada orang-orang yang mengagumi Ramapati. Dan mereka semua masih tetap mengagumi Ramapati sekalipun sudah menjadi seorang pelarian. Mungkin saja, Nyai. Jangan mengharap yang tidak-tidak. Sedangkan Kakatang dan Balabur saja, kita tidak akan mampu membayar mereka. Kita masih beruntung, mereka tetap setia. Bagaimana kalau tiba-tiba saja mereka memutuskan untuk pergi? Apa yang bisa kita lakukan berdua? Aku hanyalah seorang wanita tua. Sedangkan kau sendiri dalam keadaan seperti ini. Karena itu, Kakak, jangan berpikir yang tidak-tidak. Marilah kita segera menyadari kenyataan pahit yang sedang kita hadapi. Jangan berbuat kasar pada Kakatang dan Balabur. Kita benar-benar membutuhkan mereka. Setidak-tidaknya untuk teman di perjalanan. Sudahlah, Nyai, sudah. Aku tidak senang kau memuji-muji mereka, orang-orang malas itu. Kalau mereka mau pergi, biarkan saja pergi. Benar,
Kata-katamu itu, Kakang Ramapati. Kau memperbolehkan mereka pergi. Baiklah. Biar. Besok pagi aku akan menyuruh mereka pergi. Kukira itu akan lebih baik. Mereka sudah cukup menderita selama ini menemani kita. Oh, jangan, Nyai. Kau tidak perlu bicara apa-apa pada mereka. Maksudku, kalau mereka punya niat sendiri mau pergi, ya aku kan tidak bisa melarang. Mereka juga mempunyai hak. Sudahlah. Lebih baik kita tidur. Kulihat kau juga sudah merasa sangat lelah. Ayo tidur, Nyai. Malam semakin larut, udara menjadi sangat dingin. Sang Ramapati tidur meringkuk di samping istrinya. Sekali waktu angin mendesah perlahan, menggoyang dahan-dahan pohon. Suasana di tempat itu menjadi sangat sunyi. Pagi harinya, Sang Ramapati terbangun dan melihat cahaya matahari masuk melalui celah-celah gubuk. Kau sudah bangun, Kakak? Iya. Badanku sudah lebih enak rasanya, Nyai. Kepalaku tidak lagi berat. Syukurlah kalau begitu. Kita bisa meneruskan perjalanan sekarang. Tunggu, Nyai. Tunggu dulu. Aduh, perutku. Perutku lapar, Nyai. Perih sekali rasanya. Aduh, apa kau sudah tidak mempunyai sisa-sisa makanan? Perbekalan kita sudah habis di jalan sejak kemarin. Kita benar-benar sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Tapi Nyai, aku lapar. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan dalam keadaan lapar begini. Aku harus makan. Kalau perut kosong begini bisa masuk angin, Nyai. Aku bisa sakit lagi. Aku bisa pingsan lagi. Tahan dulu, Kakang Ramapati. Aduh. Jangan merengek-rengek begitu. Kita semua lapar. Kakatang dan Balabur juga lapar. Mereka belum makan sejak kemarin. Apalagi mereka harus bekerja keras, menggotong tandu semalaman. Oh, mereka lagi. Kakatang dan Balabur lagi. Biar saja mereka tidak makan. Biar saja mereka mati kelaparan. Mereka hanya para abdi. Itu sudah sebacarnya. Sudah menjadi tugas dan kewajiban abdi. Coba, Nyai, panggil mereka cepat. Biar aku yang memanggil. Kau di sini saja. Kakatang, Balabur. Mereka harus segera mencari makanan. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan sebelum makan. Iya, Gusti Ramapati. Kakatang dan kau Balabur. Iya. Dengar baik-baik. Aku dan istriku mau makan. Kalian berdua harus pergi mencari makanan. Ampun, Gusti. Di mana kami harus mencari makanan? Tak ada sepotong rumah pun di sini. Barangkali desa masih jauh. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kami ingin makan segera. Cepat pergi sana, cari makanan. Ampun, Gusti. Apakah Gusti masih mempunyai simpanan uang? Kami sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Aku tidak bicara soal uang. Aku menyuruh kalian mencari makanan. Apa belum jelas? Ampun, Gusti. Makanan harus dibeli. Dari mana kami bisa memperoleh makanan tanpa uang, Gusti? Nah, lihat, Nyai. Dengar, Nyai.
Si Kakatang ini sekarang sudah pandai bicara. Dulu, waktu masih di istana kepatihan, mana bisa dia bicara seperti ini. Dia selalu menurut. Dia selalu pergi menjalankan segala perintahku. Ampun Gusti, kami akan berusaha memperoleh makanan. Tapi kami tidak berjanji, Gusti. Iya, Gusti. Barangkali ada pondok di sekitar tempat ini. Dan barangkali ada orang yang dapat kami harapkan pertolongannya. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Kalian tidak boleh kembali sebelum membawa makanan. Ayo jalan dan jangan lama-lama ya. Baik, Gusti Ramapati. Kakatang dan Balabur melakukan sembah hormat sebelum melangkah pergi. Nyai Ramapati memandang dua orang abdinya dengan perasaan terharu dan iba. Matanya berkaca-kaca. Lihatlah, Kakang Ramapati. Mereka sangat setia padamu. Dalam keadaan seperti ini, mereka masih menjunjung tinggi perintah. Nyai, itu wajar mereka lakukan. Sebab mereka abdi-abdiku. Tapi Kakang, jarang abdi mempunyai kesetiaan seperti Kakatang dan Balabur. Ya, mungkin juga jarang. Tapi bukan berarti Kakatang dan Balabur menjadi istimewa. Memang ada abdi yang baik dan setia. Ada juga abdi yang kurang ajar dan suka berkhianat pada majikannya. Ada abdi yang bermalas-malasan. Ada abdi yang suka berlagak majikan. Itu sudah biasa, Nyai. Kau jangan terpengaruh sikap para abdi. Kalau mereka tetap setia padaku, kalau mereka tetap bekerja dengan baik, itu cukup wajar. Tak ada yang istimewa, tak ada yang perlu dibangga-banggakan. Nyai. Kemana mereka akan mencari makanan? Kau masih juga memikirkan mereka. Biarkan saja mereka. Yang penting kita dapat makan. Apa mereka mau mencuri atau merampas punya orang? Ya terserah. Yang penting mereka kembali membawa makanan untuk kita. Kakang, hatiku kok was-was. Jangan-jangan mereka tidak kembali lagi. Apa, Nyai? Mereka tidak kembali lagi? Iya, karena sakit hati, bisa saja mereka tidak kembali lagi. Dan kalau sampai mereka tidak kembali lagi, apa yang akan kita lakukan di tempat ini? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyai Ramapati nampak sangat cemas. Dia takut kalau dua orang abdinya tidak kembali lagi. Sementara sang Ramapati masih yakin bahwa dua orang abdinya itu akan tetap setia padanya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.